Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sujiandi. Saya mahasiswa Setik Kesmi. alih jenjang 12, NIM C1AB216. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS, di mana GCS merupakan pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang yang biasanya digunakan untuk mengkaji pasien yang mengalami gangguan neurologis, bisa diakibatkan oleh kepala, nanti tetap bisa digunakan pada pasien-pasien biasa pada umumnya. Di sini tiga aspek penting penilaian untuk GCS. Di antaranya yang pertama penilaian untuk EYES atau pemeriksaan untuk mengetahui respon mata pasien, kemudian V atau verbal untuk mengetahui respon verbal pasien, dan M untuk mengetahui respon motorik atau pergerakan motorik pasien. Di sini untuk mengetahui penilaian respon mata, respon verbal maupun respon motorik, di mana pada respon mata itu nilai tertinggi adalah 4, dan pada respon verbal nilai tertingginya adalah 5, dan respon motorik itu nilai tertingginya. Kemudian nanti penilaian itu akan digabungkan dan hasilnya akan diperoleh penilaian kesadaran yang meliputi kompos mentis, apatis, kemudian delirium, somnolen, sopor koma, dan koma. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bahwa poin-poin penilaian pada pemeriksaan GCS itu sendiri. Yang pertama untuk pemeriksaan mata, mata itu bernilai 1 bila kita ketahui dalam pemeriksaan tidak ada respon membuka mata sama sekali. Respon mata 1 itu sekalipun dirangsang dengan rangsangan nyeri, pasien tidak membuka mata sama sekali. Sehingga ketika kita panggil dengan suara Bu atau rangsangan nyeri tidak membuka mata, berarti bernilai 1. Baik, kemudian selanjutnya untuk respon mata, bila pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, ya, rangsangan nyeri itu bisa dilakukan di daerah sternum, kemudian di daerah otot trapezius, kemudian daerah jari, ya, jari. Bila pasien memberikan respon nyeri dan mata membuka, berarti pasien itu respon matanya bernilai 2. Kemudian adalah jika membuka mata dengan perintah atau suara, itu dinyatakan bernilai 3, ya. Yang tadinya pasien tertidur, kemudian kita rangsang dengan menggunakan suara, ya, seperti misalnya Bu, Bu. Jadi apabila pasien tersebut tidak diberikan rangsangan, dia akan selalu tertidur, berarti kita berikan nilai 3. Adapun untuk penilaian yang selanjutnya
respon mata diberikan nilai 4 bila pasien itu membuka mata secara spontan ya. Jadi ketika pasien itu kita lakukan pemeriksaan, matanya spontan terbuka, kemudian ketika kita dipancing dengan suara, kita ajak ngobrol, pasien itu secara spontan matanya terbuka, itu bernilai 4. Kemudian untuk pemeriksaan verbal ya, dimana pemeriksaan verbal itu adalah untuk mengetahui respon verbal pasien ya. Jadi sejauh mana pasien itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas ya. Di sini respon verbal itu bernilai 1 bila tidak ada respon ya. Jadi ketika kita memberikan respon atau rangsangan suara, misalnya Bu, pasien tidak menjawab, sekalipun pasien itu diberikan rangsangan nyeri, rangsangan suara Bu, pasien tetap tidak bersuara, itu berarti nilainya, nilai verbalnya adalah 1. Kemudian nilai verbal 2 apabila pasien bersuara tapi tidak bermakna ya, gitu. Jadi ketika pasien itu diberikan rangsangan baik suara maupun rangsangan nyeri, misalkan Bu, dia seperti mengeluarkan erangan ya, atau mengerang gitu. Jadi kata-katanya tidak jelas ya, mengerang atau seperti merintih, itu bernilai 2 ya. Kemudian apabila verbalnya bernilai 3, yaitu bila pasien mengeluarkan kata-kata tapi tidak inkoheran ya, atau tidak nyambung ya. Pasien mengeluarkan kata-kata tapi tidak nyambung atau tidak inkoheran ya. Itu. Misalkan Bu, misalkan. Nah itu ketika pasien mengeluarkan kata-kata yang kurang jelas ya, atau tidak nyambung atau inkoheran, berarti pasien itu bernilai verbalnya 3. Dan selanjutnya untuk verbal yang bernilai 4 ya, yaitu pasien menjawab tapi seperti kebingungan atau mengalami disorientasi ya. Jadi kita berikan rangsangan suara atau berupa pertanyaan, Ibu, ini di mana Bu? Ibu, ini di mana Bu? Bu, ini di mana Bu? Di sekolah. Dia bisa menjawab tapi tidak salah jawabannya ya. Gitu. Jadi dia mengalami gangguan orientasi ya, bisa mengalami gangguan orientasi tempat atau waktu ya, atau orang gitu ya. Nah, berarti itu bernilai 4. Selanjutnya bila verbal itu bernilai 5, yaitu bila pasien dapat menjawab spontan, pasien mengalami orientasi yang baik dan bisa menjawab dengan benar ya. Gitu. Bu, contohnya Ibu namanya siapa? Ibu sekarang berada di mana? Di rumah. Ibu, saya siapa Bu?
Oh ya, saya petugas ya, ke petugas kesehatan ya. Jadi ketika pasien diberikan pertanyaan, dia bisa menjawab dengan benar, terus dia tidak mengalami disorientasi, itu bernilai 5 ya. Jadi semua pertanyaan yang diajukan bisa dijawab dengan benar. Gitu. Kemudian untuk motorik, di mana pemeriksaan motorik itu adalah untuk penilaian sejauh mana respon motorik atau pergerakan dari pasien itu sendiri. Jadi untuk respon motorik itu bernilai 1 bila tidak terdapat respon saat dirangsang nyeri ya. Jadi kita akan mengetahui respon penilaian pada motorik pasien itu ketika pasien diberikan rangsangan suara maupun nyeri, itu tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau itu berarti respon motoriknya 1. Kemudian respon motorik itu bernilai 2 bila pasien merespon dengan ekstensi abnormal ya. Jadi ketika pasien kita berikan rangsangan nyeri, misalnya kita tekan sternumnya, kemudian posisi tangannya itu adalah ekstensi abnormal ya. Misalkan seperti begini, ekstensi abnormal ya. Nah, seperti gini ya. Nah, ini disebut ekstensi abnormal itu ya. Jadi itu bernilai 2 ya. Kemudian pasien merespon dengan rangsangan nyeri, tapi dia memberikan reaksi fleksi abnormal ya. Fleksi abnormal seperti begini ya, seperti begini ya. Jadi jika kita rangsang nyeri, misalkan kita tekan sternum, pasien memposisikan tangannya fleksi abnormal ya. Nah, ketika kita berikan rangsangan nyeri, pasien mengalami fleksi abnormal, itu bernilai 3. Kemudian untuk pasien yang nilai motoriknya 4 adalah pasien yang merespon dengan menghindari nyeri. Misalkan kita tekan sternumnya, tapi dia tidak bisa menangkis atau dia menghindar rangsangan nyeri ya. Jadi misalkan kita tekan sternumnya, reaksi tangannya menghindar nyeri ya. Itu bernilai 4. Kemudian bila penilaian motoriknya 5, yaitu bila pasien mampu melokalisir nyeri. Misalkan kita cubit tangannya, kemudian tangan sebelahnya berusaha untuk melepaskan ya, melepaskan cubitannya. Gitu. Bila kita tekan sternumnya, dia berusaha untuk melokalisir daerah nyerinya ya. Itu bernilai 5 ya. Kemudian penilaian motoriknya 6 apabila pasien mampu melakukan gerakan motorik sesuai dengan perintah ya. Jadi misalkan ibu angkat tangannya bu, dua-duanya angkat, oke, tahan ya bu, sekarang ke bawahkan lagi bu, bareng-bareng. Coba ibu pegang hidungnya bu, oleh tangan kanan bu, pegang hidungnya bu, oleh tangan kanan. Ini pegang lagi bu, pipinya. Oh, ya. Nah, ini contoh-contoh pasien mampu melakukan gerakan motorik sesuai dengan perintah. Jadi nanti berdasarkan hasil pemeriksaan, di mana 3 aspek penilaian, yang pertama mata,
kemudian verbal, kemudian motorik, itu akan menentukan nilai dari BCS pada pasien itu sendiri. Jadi apakah masuk kategori kompos mentis, apakah masuk kategori apatis, apakah masuk ke dalam kategori penilaian delirium, somnolen, sopor koma maupun koma. Baiklah, untuk pemeriksaan DCS sudah dilakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.